Sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini pemirsa berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berjalan singkat dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Penggugat yakni Yusuf Hanpalal menegaskan seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1. Mundur. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini kalau kemarin sampai double ya. Ini Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara. Apa permasalahan sampai kenapa jaksa hadir permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak? nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti emang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknis ya. Iya, itu. Bukan ada teknis Gini, apa gitu. kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi bisa identitas lagi. Nah, ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah alami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya? Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda gitu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak, kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggak ada saya kok takut. Upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palak selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga? Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Ya. Pak, ini mengingat kami sudah mendatangi di Oke, balik lagi bersama saya. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Negara penuh yang kepalsuan. Nah, bergeraklah cepat. Dan malu Indonesia dimanapun. Ya, demikian cepat majulkan wapres penuh kepalsuan dan kebohongan. Rakyat Indonesia jangan sampai redup. Gaungkan kebenaran demi bangsa negara yang diombok-ombok manusia rakus. Ya, seterusnya anak dan bapak sama-sama rakus, penipu rakyat sama-sama
tidak punya ijazah berlomba-lomba mengeruk uang negara demi memenuhi politik dinasti walaupun merusak demokrasi kita. Ya, seterusnya seharus anak malu melihat bapak menggunakan ijazah palsu. Ujung-ujung dia juga ijazah palsu. Keluarga apaan yang kayak gini? Para jenderal bersatu bapak singkirkan keluarga yang tidak jelas. Bongkar terus kebohongannya. Ya, demikian, apakah Indonesia yang ingin berdaulat akan memiliki seorang yang kena korup raga dan jasmaninya? Ya, sudah puas presiden 2 periode, mau mencalonkan diri lagi 2029, benar-benar haus kekuasaan. Ya, seterusnya, jika Gibran tidak segera ditenggelamkan, maka Indonesia tercinta ini akan terus jadi ladang empuk pemimpin-pemimpin hasil naturalisasi. Ya, sementara para sarjana asli tak dihargai sama sekali. Ya, negara sebesar Indonesia dipimpin sekolahnya tidak jelas, bermasalah, aneh, harus teliti, ini negara bukan se-RT. Keluarga gajah alias gak ada ijazah. Ya, bapaknya masalah ijazahnya. Ya, makanya anaknya ikut juga dinasti agar tidak terseret ke kasus korupsi. Makanya dipaksakan anaknya jadi wapres. Ya, selanjutnya rakyat Indonesia hati-hati dan waspada. Ya, lihat yang suka kritik kebencian, adu domba dan provokator banyak dari imigran Yaman. Partai politik yang kalah dipilih presiden dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Ya, mereka sengaja ngadu domba rakyat pribumi Indonesia. Ya, tentu KPU mengembalikan uang pemilu. Ya, selanjutnya orang yang mendukung Roy Suryo CS kelihatan bodohnya, ya. Dan orang bodoh itu paling mudah diprovokasi. Ya, masalah ijazah yang diprovokasi sama orang mantan narapidana dan orang-orang yang tidak dipakai oleh pemerintah kok pada percaya. Ya, pikir secara waras bro, mau kerja di PNS, BUMN, swasta harus pakai ijazah, apalagi sampai jadi penjabat. Salam akal sehat. Ya, demikian Gibran juga ijazahnya palsu. Ya, sama dengan bapaknya. Lahir dari keluarga pembohong. Semoga hakimnya punya nurani kepada kebenaran, yaitu suara rakyat. Kalau berita ini benar, segerakan ditindak lanjutin, lengserkan segera. Ya, selanjutnya sudahlah hakim-hakim, jangan mau disibukkan anak kecil. KPU itu bisa kerja profesional kayak ya. Demikian kabarnya anak tambah bapak mau mencalonkan diri tahun 2029 jadi wapres. Dan wapres astagfirullahaladzim, mau dibawa kemana bangsa dan negara kita ini?
bapak dan anaknya tidak pernah menghormati hukum. Ya, termul saja yang dipilih Gibran, negara besar Indonesia dipimpin anak SMP. S1 maksudnya SD aja pendidikannya. Kalau nggak punya ijazah sarjana nggak usah jadi wapres. Nah, demikian akan segera Menteri Pertahanan Kemendagri akan berganti. Ya, selanjutnya kapan tuh wapres digantinya? Takut kayak bapaknya. KPU sudah terkombinasi kekuasaan Om Jack. Ya, demikian semoga secepatnya wapres diganti dengan Pak Sapri Samsudin. Ya, semoga doa saya terkabul. Sidang seperti bagaimanapun tidak akan mampu memberi keputusan untuk ijazah Gibran dan Jokowi. Dari awal harus diperiksa ya, kenapa sudah berjalan baru diukit-ukit. Banyaknya orang mau dapat kursi, dana miliaran, dapat duren besok. Bongkar kong kalingkong ijazah Gibran palsu. Ya, selanjutnya percaya saja ya, walaupun ijazahnya Gibran pasti dan memang Gibran ini hanya tamat SD Negeri Solo. Ya, di bangku SMP dikeluarkan dari sekolah SMP. Ya, selanjutnya karena Gibran pemakai narkoba oleh Jokowi waktu itu, wali kota Solo, ya membawa Gibran ke Singapura untuk direhab sambil course bahasa Inggris di Singapura. Ya, jadi walaupun ijazah Gibran palsu dan tidak sah, ya Jokowi tetap kuat dengan kekuatan uang hasil korupsinya. Jokowi bisa merubah dan membayar hakim dan jaksa dengan ratusan miliar ya agar supaya Gibran bebas dari ijazah palsu. Ya, demikian apa kita rela negara sebesar ini dipimpin oleh orang yang ijazahnya tidak jelas dan kemanapun tidak teruji. Ya, apa negara ini kurang orang pintar? Monggo berpikir yang jernih demi masa depan bangsa Indonesia. Ya, seterusnya UGM KPU Hakim Polisi Prabowo. Termakan jasa Joko Widodo. Tidak berdaya, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pengadilan rakyat, ke rakyatnya. Karena semua penjabat tinggi sudah busuk, semua harus dibuang. Ya, demikian bapak dan anak sama anggap punya ijazah. Ya, seterusnya cepat majukulkan Gibran tak layak jadi wapres, semua serba palsu. Ya, selanjutnya Jokowi Dodo berani melindungi ijazahnya yang tidak ada hingga rela mengeluarkan uang udah 12 triliun. Hanya rakyat yang bisa membuktikannya. Salam dari NKRI harga mati.